Seminggu sudah uji coba IoT alias Internet of Things, kontrol dan monitoring PLTS abal-abal. Nah, jadi minggu ini jadwal masuk kantor, ngetes lagi on off perangkat load dari inverter, menyalakan atau mematikan beban yang dicolok dari inverter dari jarak jauh. Alhamdulillah berjalan lancar ya. Ternyata memang cuma butuh perangkat IoT aja, Wi-Fi smart plug atau Wi-Fi power strip, CCTV dan aneka supporting sistemnya yang berbasis connect ke IoT. Nah, pertanyaan selanjutnya, setelah kita bisa mengendalikan PLTS kita dari jarak jauh, what next-nya nih ya? Kalau cuma nyalain, matiin lampu, nyalain, matiin pompa air, ya udah mentok di situ ya. Tapi buat manfaat buat orang banyaknya apa gitu ya? Nah, ini yang menarik dari belajar PLTS, karena kita jadi kayak membuka kotak-kotak. Nah, jadi belajar PLTS itu jadi kayak belajar terus, tidak berhenti. Setelah awalnya cuma belajar nyalain lampu, belajar nyalain perabot rumah, sekarang ketika PLTS-nya udah bisa di IoT-kan, harus ngapain? Nah, buat teman-teman yang nasibnya kayak saya, salah sekolah gitu ya, sekolahnya nggak pernah ngoprek listrik, baru nyadar ketika udah tua bayar PRN mahal, tagihan bulanan naik terus, minyak goreng mahal gitu ya, keadaan negara makin liberal karena kebutuhan rakyat makin di pasar bebaskan gitu ya. Nah, dan kebutuhan orang banyak dikuasai oleh segelintir pihak gitu, sehingga ya harga-harga makin susah gitu ya, makin meroket. Kenapa? Karena ya oligopoli, oligarki dan sebagainya. Salah satu jurus buat keluar dari jeratan susahnya hidup di Indonesia seperti itu ya, mandiri, dengan menguasai, salah satunya adalah belajar energi mandiri dengan belajar PLTS. Nah, ini pengalaman saya belajar PLTS. Awalnya cuma belajar nyalain lampu-lampu DC nih ya. Awalnya pengen nyalain lampu DC, kemudian udah bisa pakai inverter, naik tingkat, belajar on grid, belajar mantau aki. Sekarang adalah tahap yang paling menarik, yaitu belajar mengendalikan PLTS-nya pakai Internet of Things. Jadi kita bisa kontrol dan monitoring PLTS kita ini dari jarak jauh, baik itu di dalam kota, luar kota, beda alam ya beda alam ya, dunia nyata dan dunianya maya gitu. Nah, ini menarik, jadi jangan ragu buat teman-teman yang awam listrik, awam elektrik ya, untuk langsung belajar PLTS, karena di sini nih kita masuk tahapan baru dengan saya mulai mikir nih, setelah bisa mati hidupin PLTS dari jarak jauh, ini apa nih what next-nya ya, setelah ini apa gitu. Karena kalau cuma nyalain lampu, mantau wattmeter dari CCTV, ya udah gitu ya, itu manfaat buat diri kita sendiri, tapi buat lingkungan, buat masyarakat, buat orang yang kelaparan kan nggak ada ya. Nah, ini nih tantangan yang menarik setelah kita menguasai cara masang PLTS. Bukan menguasai teknologinya ya, tapi cara masang, cara mantau. Oh, ternyata PLTS itu
cara bekerja begini. Walaupun masih banyak yang kita harus pelajari, tapi ini jadi sangat menarik ketika kita udah mulai memasuki babak baru, yaitu dengan bisa memantau PLTS ini dari beda kota. Ini bayangkan nih kalau teman-teman yang mungkin punya kampung ya, kerja di kota, terus bikinin PLTS di rumah di kampung atau di rumah orang tuanya. Kayak saya nih, saya bikin PLTS di rumah emak saya di Bandung, tapi sayang belum dilengkapi dengan perangkat-perangkat IoT seperti ini, jadi itu autopilot banget. Nah, saya mau rencananya nih, kemarin nggak jadi ke Bandung, mungkin mudah-mudahan minggu depan bisa membawa uji coba pemantauan dan controlling IoT di PLTS abal-abal ini untuk PLTS di emak saya di Bandung. Nah, itu yang menarik ya. Setelah kita bisa meremote PLTS di beda kota yang terhalang jarak gitu ya, atau kebalikannya ya, halangan jarak itu jadi nggak ada setelah kita bisa meremote melalui cloud. Nanti kita pikirkan lagi untuk pemanfaatannya gitu ya. Kalau PLTS cuma nyalain lampu, nyalain jet pump di rumah, ya itu mah mungkin udah mulai masa lalu gitu ya. Sekarang kita mulai berpikir tentang pemanfaatan yang lebih advance lagi dari ber-PLTS abal-abal ini nih, DIY PLTS saya. Misalkan kalau yang paling sering tentu adalah PLTS buat tanaman ya, hidroponik. Jadi lebih spesifik lagi nanti kita akan gali tentang Internet of Things untuk urban farming ya. Dulu kita pernah coba urban farming tapi belum dikombinasikan dengan solar cell, dengan PLTS maupun dengan pengendalian jarak jauh. Nah, ini PR selanjutnya ya. Mudah-mudahan aja mumpung anak-anak mulai liburan ya, selama beberapa minggu bisa jadi support pemain pendukung, karena minggu ini lagi di kantor, jadi teman-teman yang di rumah yang memantau ini. Oke. Nah, untuk tadi ada kasus, jadi voltage-nya 14, kemudian saya minta anak saya buat menyalakan ini apa namanya, tali kenur ini untuk tarik manual ya, karena kalau radarnya toren masih penuh, radarnya si toren belum bisa turun, jadi harus kita paksa biar voltage-nya yang 14 volt itu bisa terpakai. Nah, tapi ternyata dia ngehit ke controller nih, jadi ini 12 volt tiba-tiba karena mungkin over voltage dia jadi naik ke 27 nih. Nah, ini salah satu errornya controller putih, dia nggak bisa nahan kalau kondisi akinya ini over gitu. Idealnya yang jalur ini saya gabungkan saja ke MPPT nih, cuma nggak tahu kenapa ya, saya belum sempat mulu itu. Nanti saya sambung ke sana, saya pindahin dulu MCB-nya jadi 800 watt peak langsung ke MPPT.